Kasus penembakan Brigadir Yosua di rumah Irjen Verdi Sambo mengguncang Korps Tribrata Polri. Akibat kasus ini, 3 perwira tinggi dan 8 perwira menengah dicopot dari jabatannya. Lalu apakah dengan mutasi besar di tubuh Polri, dalang penembakan Brigadir Yosua akan terungkap? Kita simak laporan khas redaksi berikut ini. Ini tidak sama dengan kriminal biasa. Bukan kasus biasa. Itulah yang dikatakan Menko Polhukam Mahfud MD atas kasus penembakan Brigadir Yosua. Tidak hanya itu, Mahfud juga menyebut kasus ini berdampak pada hierarki kepolisian dan politis. Kental akan konflik kepentingan antara anggota polisi, terbukti dengan sejumlah anggota polisi yang dinilai melanggar kode etik penyelidikan. Puncaknya, usai Irjen Verdi Sambo diperiksa pada Kamis malam 4 Agustus, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memutuskan mencopot 3 perwira tinggi Polri. 3 pati Polri yang dicopot dari jabatannya adalah Irjen Verdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, dan Brigjen Beni Ali. Selain 3 perwira tinggi, Kapolri juga memutasi 13 anggota polisi lainnya yang 8 diantaranya adalah perwira menengah dengan pangkat Kompol, AKBP, dan Kombes. Kenapa tujuannya dimutaskan tersebut? Biar proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Irsus itu betul-betul dapat berjalan dengan baik dan optimal. Sehingga hasilnya akan dijadikan rekomendasi untuk langkah berikutnya. Kalau misalnya ada pelanggaran kode etik, ya nanti dari Propam akan melakukan sidang kode etik. Meski yang dimutasi 15 anggota, sejauh ini polisi baru menetapkan seorang tersangka dalam kasus penembakan Brigadir Yosua, yakni tersangka Baradae. Baradae disangkakan pasal 338 Jungto pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu membantu tindak kejahatan. Sementara itu, kuasa hukum Baradae menyayangkan penetapan tersangka terhadap kliennya dinilai janggal. Terlebih, Baradae saat ini masih diperiksa sebagai saksi. Cuman yang paling membingungkan buat kami adalah klien kami belum selesai diperiksa sebagai saksi kemarin itu, dan baru menandatangani berita acara pemeriksaan saksi itu tepat di tanggal 4 hari ini jam 1 lewat 2 pagi. Ya, itu juga sudah kami tuangkan di dalam BAP, kami catat tanggalnya, sehingga itu buat kami adalah suatu hal yang membingungkan gitu. Menanggapi penetapan Baradae sebagai tersangka, pihak keluarga Brigadir Yosua berharap ada tersangka lain terutama dalang dari penembakan Brigadir Yosua. Kalau kami ya melihat dari kejanggalan yang kami lihat di tubuh anak kami itu, kami nggak yakin cuma 1 orang yang melakukan itu, pasti ada dalangnya lagi yang lain gitu. Kami harapkan ke Mabes agar sungguh-sungguhlah mengungkap siapa dalang di balik ini semua. Kasus penembakan Brigadir Yosua ibarat bola salju yang terus berkembang. Bukan tidak mungkin akan ada tersangka lain dalam kasus ini. Terlebih, Baradae dijerat pasal 56 KUHP yang mengindikasikan tersangka sebagai pembantu tindak kejahatan. Tim Liputan CNN Indonesia.